motor. Nah, itu. Pas kita mau starter, tiba-tiba gini. Iya pokoknya. Gitu deh. Enggak. Oke kawan-kawan. Kali ini podcast kita agak sedikit berbeda. Kali ini kita bertiga akan ngebahas tentang pengalaman horor yang pernah kita bertiga alami. Langsung aja, nggak pakai banyak basa-basi. Oke. Jadi ini konten kita kali ini kan horor. Horor pertama nih konten kita pertama. Podcast yang membahas tentang horor pertama kali untuk di YouTube kita. Itu tadi dia. Ya itu. Apa pengalaman horor apa yang paling deep? Ini yang bener-bener gue ngalamin dan emang gue nggak ngeliat, tapi gue kalau nginget-nginget lagi itu sumpah bikin gue takut, Pak. Itu. Jadi waktu itu gue pernah pergi ke Pekanbaru. Pekanbaru sama temen gue Jeon. Jeon juga tahu cerita ini. Gua sama Jeon itu awalnya kita pergi nih, kayak istilahnya kita pergilah dari siang itu pergi di luar, ya kayak misalnya kita lagi mau keluar kayak hangout gitulah, kita lagi jalan-jalan sampai malam, sampai sore harinya. Jadi tuh kita tuh kayak pulang dulu balik, terus kayak istilahnya cerita horor. Di tempat orang, di tempat orang. Sama kita agak songong dikit lah. Kita agak songong, kita kayak nantang. Itu yang salah itu justru. Nah, pas dari situ gue agak lupa gimana ceritanya. Kita malam harinya kita pulang ke hotel. Pulang ke hotel. Tai lu. Ya udah merinding gua anjing. Bangsat. Kita pulang balik ke hotel. Gua nggak tahu kalau itu hotel ada rumor-rumor apa tuh, gua nggak pernah baca lah. Karena zaman dulu kan HP kita juga butut lah. Maksudnya lu datang ke hotel cuma nginap atau macam lu dan lu nggak tahu soal persetan soal kondisinya. Kita malam-malam itu sekitaran kayak jam 7 itu kita mau keluar. Nah, kita mau cari makan. Keluar dari hotel. Ini hotel tuh lucu Pak bentuknya Pak. Dia bentuknya itu letter T. Jadi lift di sini, sini lorong panjang. Ujung ke ujung. Tapi hotel itu juga bisa mati lampu, Pak. Nah, udah nih di hotel nih, gue beres-beres lah masih Jeon lah. Udah mau gue mandi, gantian Jeon mandi. Tiba-tiba kayak mati lampu sebentar. Tep. Nah lagi, gue bilang anjing Yon, ini hotel macam apa? Gue bilang kayak gitu. Nah si Jeon bilang ya udahlah, yaudah yuk kita cari makan cabut. Pas gua mau keluar Pak, pas gua sama Jeon keluar dari pintu, ini gua di pintu nih, kunci pintu, si Jeon dari belakang depok. Terus Ken, itu di lorong ujung situ apaan? Wah, gua di situ langsung nengok, gua bilang anjing gak ada apa-apaan Yon, lu bikin gua terus kaget gua. Yang ngeliat berarti Jeon ya? Iya Jeon yang ngeliat, apaan? Gua nggak tahu, gelap sih gua gitu. Kan soalnya agak remang-remang karena lampu hotel kan kadang-kadang warna kuning-kuning agak remang-remang kan. Akhirnya nggak mau ambil pusing lah. Kita pergi keluar, si John kayak masih mikir-mikir gitu mungkin kan. Nah, masih mikir-mikir. Akhirnya udah selesai makan, kita balik lagi ke hotel. Pas di hotel itu Pak, aneh yang nggak bisa tidur Pak. Kita berdua Pak, kayak ada hawa nggak enak gitu loh. Padahal nggak mikirin apa-apa, tapi merinding sendiri Pak. Merinding sendiri. Nah, pas udah merinding sendiri gitu, kita pikirinnya jadi, oh ya udahlah, nggak usah tidur lah, Yon, kita pergi main aja yuk, keluar kemana nih? Ada satu tempat main BL Pak. Akhirnya kita pergi main BL. Ini nih di sini yang paling gua. Berarti lumayan jauh nih tempat main. Enggak Pak, ini hotel. Main BL-nya kayak di ujung sana gitu. Ini nggak jauh nih. Ini yang paling bangsat. Gue main BL Pak. Gue inget banget main bola 9. Ngurut dong. Iya kan? Gua pukul masuk bola 1 dengan mata kepala gue sendiri, gue liat bola 1 masuk Pak. Tiba-tiba pas gue udah si Jeon mau pukul bola 8, itu bola 1 ada di tengah-tengah lagi Pak. Tapi itu kondisinya tempat BL-nya rame apa enggak?
nggak gitu rame. Ya maksudnya ada tapi tiba-tiba Terus juga tempatnya remang-remang ya kan namanya. Ya agak remang-remang kan lah. aneh, maksudnya bola satu itu udah masuk ke poketnya. Iya. Tiba-tiba kok ada di tengah Di tengah lagi. lagi. Maksud gua dan nggak mungkin kita main bola 9 itu pasti ngurut 1 Iya, sampai 9. Di situ langsung gua sama Jeon, Ayo lu. udah Yon berhenti main, kita cabut. Akhirnya gua sama Jeon paksain pulang ke hotel, bilang ke teman-teman gue yang lainnya. Akhirnya teman gue yang tinggal di Pekanbaru itu datang ke hotel Biar rame. biar Biar maksudnya pikiran lu nggak ke situ terus. Biar distract. Pak. Wah gila Pak, itu yang bener-bener yang gue sampai merinding gue bener-bener kalau nginget itu. Kalau lu toh? Kalau ini masalah horor gue lumayan agak banyak nih. Terus gue ke rumah teman gue di Jati Bening. Itu sama lu sama siapa? Oh iya. Ingat kan? Iya, iya. Jadi maaf ya nanti Astrid, halo Astrid, namanya Astrid jadi dia Namanya cewek ini berarti. cewek. Jadi gue mau ke rumah dia, naik motor, udah nyampe depan rumahnya. Pasti kan otomatis kalau kita kan kalau udah nyampe depan rumah pasti manggil nama dong. Iya. Gue panggil lah, Astrid segala macam. Rumahnya tuh tingkat, di sini tuh ada pohon, di sini ada pohon, di sini tuh kaca Pohon tingkat tinggi. ya, gitu kan. Pohon mangga gitu. Iya, Astrid, terus gini. Iya, bentar. Dah, Masih gue tunggu masih tuh. positif dong. Turunlah Astridnya kan. Lu kenapa nggak manggil toh? Gue perasaan manggil lu udah kenceng, lu katanya bilang iya bentar. Apaan orang gue lagi mandi? Terus gue tanya, lu dikerjain ya? Dia pokoknya ngasih nama siapa? Vina ya? Vina. Iya ngasih nama itunya, tanda kutip itu adalah Ah. Vina. Itu sih. Namanya. Iya. Jadi kaki itu namanya Vina. Kakek. Kaki. Oh iya. Kaki ya. Kaki. Itu namanya Vina. Ya paling itu sih kalau dari pengalaman pribadi gua atau mungkin Kenny atau mungkin Kaleb. Betul. Tapi masih lanjut lagi nih. Masih lanjut. Kita kan tinggal di Bekasi. Iya. Lu tahu nggak sih kira-kira tempat-tempat yang yang maksudnya dibilang sama anak-anak tongkrongan apa anak-anak kayak gitu tuh yang horor dan segala macam itu. Untuk di Bekasi Iya, berarti. mungkin lu pernah tahu apa mungkin lu Ken? Gua paling di Bekasi tahu yang Rumah Gadang. Karena itu pernah yang di depan rumah Gadang. Jadi kembali lagi kita ini ya. Yang rumah putih itu tuh yang ada dongkar harus sih ngomongnya gerobak itu. Nah itu merinding gua. Katanya kalau yang jam 12 malam atau jam 1 tuh gini anjir, muka sendiri, tapi ada bunyi gini. Kayak ada kudanya. Sumpah anjir. Itu masuk di kismis, kisah misteri zaman dulu kalau kawan-kawan tahu yang di RCTI itu. Anjir pas gue liat, Nah terus depannya kalau lewat situ kan kayak pasar. Maksudnya orang ngelewat situ tuh kayak datang, kok rame. Benar. Padahal itu sepi. Iya. Taunya tiba-tiba pas udah sadar gitu, taunya udah besok harinya ada di situ. Udah hari apa? Jadi udah seharian, 2 harian full lah kasarnya kan. Itu. Banyak sih terus. Itu terus. Sama Yang- gue pernah tahu satu apa? lagi sih. Gue waktu itu pernah dengar yang kayak, lu tahu jembatan dia? Oh iya. Yang ada rumah yang waktu itu belum digusur. Lu pernah dengar gak? Katanya yang di situ itu ada yang bunuh diri, Pak. 4 orang apa 5 orang gitu. Itu gue pernah dengar rumor-rumor kayak gitu. Yang Itu rumornya gue dari SD anjir. dari SD, gue juga dengerin dari SD. Karena kenapa? Katanya si orangnya stres terus dia gantung diri. Terus anaknya pun juga. Jadi ngikut Jadi semua ikut ya. semua berentet gantung diri. Nah terus rumah itu yang gua denger ya nggak kejual ya karena itu Pak. Maksudnya karena horor Pak. Iya, itu. Katanya malam tuh kayak suka ada suara cewek yang nangis gitu terus kayak bener-bener bilang tuh saya mau mati gitu. Di situ itu rumor-rumornya itu emang udah agak lumayan lama lah, tapi makin lama ngilang aja rumor itu, nggak terlalu kenceng. Betul. Banyak lah kalau kayak gitu-gitu di PML, yang DMS studio. Jadi ada kalau teman-teman di daerah Bekasi, Pondok Peter Lestari itu ada studio band. Namanya DMS tapi sekarang udah tutup lah ya. Iya, udah tutup. Wah, itu sih kejadiannya bener-bener. Jadi Dulu pokok pernah- ada lah satu kejadian ya. Kawan kita yang jaga studio band tuh namanya Ali. Yang jaga studionya gitulah. Dia cerita lah ke kita. Gua nggak tahu ini benar atau enggak. Iya. Tapi yang namanya cerita-cerita kayak gitu kan bikin merinding juga kalau lama-lama dipikirin kan. Benar. Jadi pokoknya dia cerita tuh bahwa dia habis kelar sholat ya. Kelar sholat. Lagi sholat, lagi ngebaca gitulah. Iya. Segala macam. Dia ngelihat. Pokoknya kan gini kan kalau orang baca kan begini nih posisinya. Otomatis mata kiri kanan kita kan bisa melihat ke sudut sini. Iya. Dia lagi baca gini segala macam. Terus kalau di kanannya tuh kayak ada orang duduk juga dengan posisi yang sama kayak dia. Begitu dia coba, dia akhirnya udah baca ayat-ayat segala macam.
Dia akhirnya coba untuk melihat ke kanan, tiba-tiba ngadep ke dia juga. iya kaki Ya ngadep ke dia begini, teng. Bacaan yang dia baca itu si Ali itu diikutin dong sama dia. Gila, men. Tapi dengan gayanya gini-gini. Waduh, Gila, men. Itu sih kayak gitu ya. Ya kayak yang kita alamin aja, yang kita pulang nongkrong di PML Pondok Pelesari. Teman-teman. Gara-gara apa? Lalu deh kita cerita deh, nongkrong. yang cerita. Kita jadi waktu itu gua sama Dito sama adalah kawan gua nongkrong tuh sampai malam terus kita cerita horor. Kebetulan kita juga cerita horor. Udah malam akhirnya udah yuk balik udah malam. Balik udah malam. Pas nih gua udah di motor gua, Dito juga udah di Ada horor, ada lucunya juga. Dito ada di motornya, sama teman gua juga udah di motor nih. Pas udah baru mau ini ada suara gitu ya. Kan gitu. Gimana kan malah jadi lucu. Lu suara mah Soalnya kayak suaranya teman-teman itu suara gini, ketawa kayak suara nenek ketawa. Bukan kayak itu suara nenek ketawa. Iya emang tapi Yang pas kayak enggak pas waktu kita bilang yuk kita pulang, kita udah di motor. Nah, itu. Pas kita mau starter, tiba-tiba gini. Itu game cycle. Iya pokoknya Gitu deh. enggak Gua kaget. Gua juga hampir Cuma perkara senter. bangsat tali senter bangke. Lu lagi mainan itu anjing. Udah ya kan. Motor akhirnya ketakutan kan nih Ya. kita bertiga kan. Gua oke lah masih bisa starter nih. Langsung nyala. Kawan gua ding langsung Nyala. Nah, kawan gue ini sih Gua nih. motornya kebetulan motor legend lah pokoknya itu. Legend Motor tua. Gua ongkel maksudnya gua selak. Gak nyala. Pas gua lihat kawan gua udah agak jauh kan, gua juga merinding gitu pas terakhir nyala. Tapi tetap kan namanya motor tua jalannya. Iya, benar. Ya merinding dan speedable itu kan. Kabar lo. Gitu. Si director ngeliat apaan tuh tadi ngeliat kesini? Lu ngeliat apaan lo? Lu orang ada bayangkan kan kita kan tadi kan bertiga jadi berempat. Jangan bilang tiba-tiba dari belakang anjing. Ya paling gitu sih ya kalau yang dari Terus, Bekasi kalau gua sih taunya dia. Udah sih. paling Kalau di Bekasi Kemang. Oh iya, Kemang Pratama sih banyak. Kalau ya pasti udah terkenal banget kan di Kemang itu yang TK Pakasur, TK Mini Makassar. TK Mini Pakasur sama yang Jalan Tengah itu kalau di Kemang. Jalan tengah yang gede. Jalan Tengah Yang kalau itu mau yang ke ada arah patung Kemang gini. 2. Oh Nah, iya kan iya. patung kalau Lapten kan itu satu. Iya. Nah, terus tengah Oh, ya, iya. Nasgil tuh Nasgil. Iya. Nah, itu kan ada di tengah situ ada pohon. Oh, yang pohon beringin yang gede. Oh, iya itu di situ. Makanya itu nggak ditebang-tebang kan? Iya. Iya. Ya karena mungkin emang udah pohon beringin tua kan, pohon lama gitu loh. Pasti ada penghuninya. Iya Menurut gue sih emang buat kawan-kawan sama buat kita juga ya, kita nggak perlu lah ya ikut-ikut kayak gituan lah ya. Yang kayak lu bener-bener mau cobain yang namanya, ya maaf nih ya, buat yang dunia sana juga maaf kayak Jalangkung. Iya gitu-gitu. Itu terus lu kayak mau cari-cari. Ya kalau lu orang pinter sih ya gue nggak tahu sih. Kalau lu orang pinter sih nggak apa-apa. Tapi kalau buat gue pribadi, gue mending ngejauh pak. Iya. Gue mending nggak usah cukup kayak tahu gitu. aja Iya, kalau cukup misalkan Tahu tahu oh ya udah. Iya, udah. gitu. Udah nggak Jangan perlu yang dicari apa ya, gitu loh. song. Iya. Gitu. Bayangan. Nah, tapi toh apa? Lab pernah nggak main kayak Jalangkung gitu? Wah enggak, kalau gue sih nggak pernah. Gue soalnya nggak berani. Gue tuh orangnya nggak berani kayak gitu-gitu. Dulu SMP kali ya. Itu Wah. juga maksudnya di kelas terus kayak Main-main. rame Ya, banget, terus iya. yang nggak ada apa-apa. Maksudnya Kalau kelas gua juga rame ya itu Iseng-iseng iseng-iseng aja sih. Maksudnya nggak usah mencari masalah lah. kayak gitu. Bener kan? Bener. Karena hal-hal kayak gitu mau ke dokter apa nggak Nggak bisa. Maksudnya itu hal di luar nalar anjir kayak gitu kan. Bener. Udah males lah udah kayak gitu tuh. Bener. Tapi percaya ya adanya dunia lainnya. Kalau gue pribadi gue percaya. Gua Karena percaya gue sih, pernah gua percaya. emang yang merasakan Dan yang gue tadi juga bilang. ya benar. Tuh. Kita istilahnya nggak mau musik mereka lah gitu. Kalau gitu cukup mungkin horornya sampai di sini aja. Karena gua sendiri juga dari tadi merinding kalau cerita Iya, horor sama. ya. Sampai tadi apa namanya? Kaget. Iya. Karena saya Parno gara-gara ini padahal gara-gara benang. Ini tempatnya juga dibikin jadi remang-remang kayak gini, saya juga jadi begini. Oke. Terima kasih kawan-kawan yang sudah nonton. dan mendengarkan Jangan lupa. cerita kami. Ya, komen, Subscribe.
and like and share. Bye bye. Aja ya. Kalian pertama. Jadi lu pernah lihat fisiknya? Ada orang Dia kaget beneran. Hitam. Gini loh. Tapi gue gak kaget loh. Tapi kaget yang kayak maksudnya apa sih gitu? Lanjut. Gitu.